warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfira Madhaniyati dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Erfa-Rudin. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori behaviorisme dan kognitivisme. Apa yang dimaksud dengan behaviorisme? Behaviorisme merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespon stimulus dari lingkungan. Pendekatan behavioris berfokus pada membimbing pembelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pembelajaran dalam teori behavioristik ditekankan pada penambah pengetahuan, pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang tampak diperoleh dengan penataan kondisi yang ketat dan penguatan. Perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus yang ada di lingkungannya. Teori behaviorisme atau behavioristik sering disebut sebagai SR psikologis adalah tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavior dengan stimulusnya. Teori behaviorisme memiliki beberapa ciri-ciri rumpun, yaitu mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan metode kognitif. Prinsip teori behaviorisme memiliki 7 prinsip utama, yakni stimulus dan response, reinforcement atau penguatan positif dan negatif, penguatan primer dan sekunder, kesegaran memberi penguatan, pembentuk perilaku. Kelemahan dan kelebihan teori behaviorisme. Kelebihan teori behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa lantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan. Kelemahan teori behaviorisme, pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Murid mendengarkan dengan tertib, menjelaskan guru dan menghafal. Apa yang dimaksud dengan kognitivisme? Teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pengaplikasian teori kognitif dalam belajar bergantung pada akomodasi. Kepada siswa harus diberikan suatu area yang belum diketahui. Bagaimana penerapan teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran? Pengaplikasian teori kognitif dalam belajar bergantung pada akomodasi. Kepada siswa harus diberikan suatu area yang belum diketahui agar ia dapat belajar, karena ia tidak dapat belajar dari apa yang telah diketahui saja. Bagaimana sih penerapan teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran? Contoh, penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran, guru bisa mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan, meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang mereka miliki. Kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, bantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidik, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Perbedaan utama behaviorisme dan kognitivisme yaitu behaviorisme fokus pada perubahan perilaku, membandingkan sistem hukuman dan reward, sedangkan dengan kognitivisme fokus pada perubahan persepsi dan pemahaman, menekankan kemampuan berpikir cerdas dan memungkinkan siswa untuk menggali pengetahuan sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar menurut teori kognitif adalah perubahan tingkah laku manusia, lebih melibatkan proses internal dan mental siswa seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, keingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.
Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan reinforcement. Dalam sintesis, teori behaviorisme lebih menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati, sedangkan teori kognitivisme lebih menekankan perubahan persepsi dan memahami yang terjadi melalui proses. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.